Usai dipantau Sintayong, Calvin Verdonk sudah bulatkan hati untuk pilih bela timnas Indonesia. Dokter Timnas U23 Indonesia nyatakan Alfa Andra Dewangga punya kesempatan menyusul ke UEA atau Qatar. Cereso Osaka luluh, Justin Hubner akan gabung ke Timnas U23 Indonesia. Striker Akademi Manchester United bantah miliki darah Malaysia atau Indonesia. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Usai dipantau Sintayong, Calvin Verdonk sudah bulatkan hati untuk pilih bela Timnas Indonesia. Bek NEC Nijmegen, Calvin Verdonk sudah membulatkan tekad untuk membela Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bek 26 tahun tersebut saat diwawancarai majalah ternama asal Belanda. Voetbal International atau VIVI sendiri adalah majalah sepak bola tertua di Belanda yang masih eksis sejak didirikan pada 1965. VI pun memulai wawancara soal cerita awal mula Sintayong saat pergi ke benua Eropa usai turnamen Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu ke Eropa untuk memantau para pemain keturunan. Diketahui, Sintayong datang langsung mengamati Calvin Verdonk saat main untuk NEC Nijmegen. Saat itu, Sintayong hadir pada pertandingan antara NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret 2024 lalu. Kala itu, NEC Nijmegen menang 2-0 dan Verdonk masuk sebagai pengganti pada menit ke-88. SC Heerenveen sendiri juga jadi klub yang dibela dua pemain timnas Indonesia, yaitu Tom Haye dan Nathan Chuaon. Sintayong diketahui langsung berkomunikasi dengan Calvin Verdonk usai laga dan bertanya soal silsilah keluarganya. Itu dimulai kurang dari sebulan yang lalu melalui kunjungan Sintayong, pelatih timnas Indonesia, tulis Voetbal International untuk memulai wawancaranya dengan Calvin Verdonk. Pelatih Sintayong bertemu Verdonk lahir di Dordrecht setelah laga antara NEC Nijmegen dan SC Heerenveen dan bertanya soal situasi keluarganya lanjutnya. Tak lama kemudian, kabar naturalisasi Calvin Verdonk pun ramai dibicarakan warganet. Pemain 26 tahun itu tak menyadari bila pembicaranya dengan Sintayong memiliki dampak sebesar itu. Bahkan berdasarkan info dari staf di klub, setiap unggahan soal Calvin Verdonk bakal mendapatkan sambutan luar biasa dari warganet tanah air. Dia pun kagum dengan antusiasme warganet Indonesia yang sangat gila bola. Saya mendengarnya baru-baru ini dari seseorang di klub, ujar Calvin Verdonk dikutip dari laman Voetbal Primeur saat wawancara dengan Voetbal International. Jika NEC mengunggah sesuatu itu hanya tentang saya, mereka benar-benar gila sepak bola. 270 juta orang tinggal di sana, benar-benar negara yang super besar, ujar Verdonk sambil tertawa. Dalam kesempatan tersebut, Verdonk pun mengungkapkan alasannya membulatkan hatinya untuk membela timnas Indonesia. Verdonk memiliki darah Indonesia langsung dari sang ayah. Verdonk pun ingin merasakan atmosfer membela tim nasional. Sebelumnya, Verdonk memiliki karier yang luar biasa di kelompok usia muda. Calvin Verdonk pernah memperkuat timnas Belanda di level U15 sampai U21. Namun, peruntungannya tidak berlanjut hingga level senior. Sampai saat ini, Calvin Verdonk pun belum mendapatkan panggilan membela timnas Belanda senior. Hal ini membuat Verdonk memilih realistis untuk membela timnas Indonesia. Saya harus jujur kepada diri saya sendiri, ujar Verdonk. Saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk masuk ke timnas Belanda. Usia saya sekarang hampir mencapai 27 tahun, sehingga itu memakai jersey Belanda sangat tidak realistis. Sepak bola berkembang di negara ini. Mereka masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan kalau mereka berhasil lolos. Tiba-tiba saya masuk Piala Dunia, tidak ada yang akan menyangka, ujarnya.
Dilepas ke timnas U23 Indonesia, Marcelino masih bisa main untuk KMS Kadeinse selepas Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand masih memiliki peluang bermain untuk KMS Kadeinse meski dirinya dilepas ke timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand tidak masuk line up saat KMS Kadeinse melawan Dender pada lanjutan Challenger Pro League kasta kedua pada Sabtu 6 April 2024 malam atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. KMS Kadeinse harus mengakui keunggulan Dender 0-3 dan kini tertahan di peringkat kelima dengan 47 poin. Penentuan nasib KMS Kadeinse apakah bisa promosi langsung atau melalui playoff sangat mempengaruhi nasib Marcelino masih bisa bermain setelah Piala Asia U23 2024. Rencananya Marcelino Ferdinand akan bergabung dengan skuad timnas U23 Indonesia yang tengah menggelar pemusatan TC di Uni Emirat yang UEA Dubai pada 8 April mendatang. Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN Sumarji. Marcelino dipastikan bakal bergabung, kata Sumarji Jumat 5 April 2024. Sesuai dengan jadwal hari Senin 8 April, tambahnya. Sebelumnya ada kekhawatiran bila Marcelino bakal tak punya kesempatan bermain untuk KMS Kadeinse lagi jika dilepas ke timnas U23 Indonesia. Musim reguler KMS Kadeinse akan berakhir pada 20 April 2024 dengan laga terakhir melawan RFC Seraing. Sementara Piala Asia U23 2024 berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Sedangkan di klasemen KMS Kadeinse masih berpeluang promosi langsung karena berselisih 4 poin dari peringkat kedua. Perlu diketahui 2 peringkat teratas Liga Belgia kasta kedua akan promosi langsung ke kasta pertama. Sedangkan peringkat 3-6 akan menjalani playoff yang akan dilaksanakan setelah season reguler. Jika KMS Kadeinse promosi secara langsung, maka kesempatan bermain Marcelino sudah usai saat ini. Sedangkan jika Deinze ikut playoff promosi, maka masih ada kesempatan bermain untuk Marcelino. Kesempatan bermain ex Persebaya sangat penting buat karier kedepannya. Pasalnya kontrak Marcelino akan habis per Juni 2024. Ia masih hanya mengoleksi 3 kali penampilan dengan total 16 menit untuk KMS Kadeinse musim ini. Salah satu kekurangannya saat ini adalah dari segi fisik. Sepak bola di Eropa jauh lebih bersifat fisik namun pada saat yang sama juga lebih taktis, ujar Marcelino Ferdinand pasca Piala Asia 2023 lalu. Menurut Coach Hans Sommers, pelatih KMS Kadeinse, saya terutama perlu lebih banyak memperkuat tubuh dan meningkatkan fisik. Saya menghabiskan banyak waktu di gym untuk menjadi lebih kuat dan ingin membuat kemajuan selangkah demi selangkah, tambahnya. Justin Hubner jadi rebutan Cerezo Osaka dan timnas U23 Indonesia yang sama-sama krisis lini belakang. Justin Hubner menjadi pemain yang penting baik bagi Cerezo Osaka maupun timnas U23 Indonesia. Justin Hubner sama-sama dibutuhkan baik Cerezo Osaka dan timnas U23 Indonesia. Dalam rilis PSSI, Shin Tae-yong memastikan Justin Hubner tidak bisa membela timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 karena Cerezo Osaka membutuhkannya. Berselang 1 hari, absennya bek berusia 23 tahun itu diakui Shin Tae-yong jadi evaluasi kekalahan timnas U23 Indonesia dari Arab Saudi. Menurutnya saat ini timnas U23 Indonesia sedang dilanda krisis lini belakang. Praktis saat ini hanya ada 3 bek tengah murni yakni Komang Teguh, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho. Memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain, kata Shin Tae-yong setelah laga lawan Arab Saudi. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga, jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang, tambahnya. Kini Shin Tae-yong memanggil 1 bek tengah lagi untuk timnas U23 Indonesia yakni Kakang Rudianto. Di satu sisi Cerezo Osaka sebagai klub Justin Hubner juga mengalami krisis lini belakang. Hal ini yang membuat mereka sulit melepas pemain pinjaman Wolves itu ke timnas U23 Indonesia. Termasuk Hubner, saat ini ada 5 bek tengah di tim utama Cerezo Osaka. Ryan Ishio bek tengah berusia 22 tahun sudah dilepas Cerezo Osaka ke timnas U23 Jepang.
Kemudian bek berusia 27 tahun Ryosuke Shindo masih mengalami cedera hamstring dan belum diketahui kapan akan kembali. Jika Cerezo Osaka melepas Hubner, maka hanya akan ada dua bek tengah mereka yakni Koji Toriumi, 28, dan sang kapten Tatsuya Yamashita. Ketum PSSI Erick Thohir mengabarkan bila Justin Hubner baru bisa dilepas Cerezo per 17 April 2024. Itu artinya Cerezo akan melakoni 3 pertandingan terlebih dulu dan diharapkan Hubner bisa masuk daftar skuad. Setelah laga lawan Morioka di J-League Cup pada 17 April 2024, baru Justin diizinkan merapat ke timnas U23 Indonesia. Sebelumnya Justin Hubner juga sudah curhat lewat Instagram soal kebimbangannya. Ia ingin sekali membela timnas U23 Indonesia, namun di sisi lain klub tidak mengizinkannya karena bukan agenda FIFA. Piala Asia U23 2024 bukan kalender resmi FIFA, kata Justin Hubner di Instastory. Itulah kenapa klub tidak melepas pemainnya, tapi saya berharap bisa pergi untuk membela timnas U23 Indonesia, tambahnya. Cerezo Osaka luluh, Justin Hubner akan gabung ke timnas U23 Indonesia. Cerezo Osaka nampak sudah luluh menyikapi Justin Hubner yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Justin Hubner direncanakan baru bisa bergabung dengan skuad timnas U23 Indonesia Rabu 17 April 2024. Artinya Justin Hubner akan melewati laga perdana timnas U23 Indonesia di grup A Piala Asia U23 2024 kontra Qatar Jumat 15 April 2024. Setelah itu timnas U23 Indonesia dijadwalkan bersua Australia Selasa 18 April 2024. Kemudian menutup laga grup A Piala Asia U23 2024 dengan melawan Jordania 3 hari berselangnya. Justin Hubner dijadwalkan bergabung tanggal 17 April, ucap Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji saat dihubungi Sabtu 6 April 2024. Nanti dipastikan lagi, ujar Sumarji, kata anggota Komite Eksekutif Exco PSSI itu. Sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong mencemaskan Justin Hubner yang sulit mendapat izin dari Cerezo Osaka. Hubner sendiri hijrah ke Cerezo Osaka pada Maret 2024 dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers. Sejauh ini pemain kelahiran Belanda itu belum menjalani debutnya bersama Cerezo Osaka. Memang saat ini rekan Bagot Dewangga Justin tidak pasti bergabung, ucap Shin Tae-yong di laman resmi PSSI Jumat 5 April 2024. Memang kami mengalami kesulitan dalam memanggil pemain, tapi memang harus dipersiapkan, kata Shin Tae-yong. Kini skuad timnas U23 Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan TC di Dubai, Uni Emirat yang UEA. Selama di Dubai, timnas U23 Indonesia diagendakan menggelar 2 pertandingan uji coba. Pada Jumat 6 April 2024, timnas U23 Indonesia menjalani laga kontra Arab Saudi. Skor 1-3 menjadi kekalahan bagi timnas U23 Indonesia. Gol sematawayang timnas U23 Indonesia diciptakan oleh Komang Teguh. Selanjutnya, skuad Garuda Muda akan menantang UEA Senin 8 April 2024. 2 uji coba ini dijadikan ajang pemanasan timnas U23 Indonesia menatap Piala Asia U23 2024. Lewat Piala Asia U23 2024, timnas U23 Indonesia berpeluang tampil di Olimpiade 2024 Paris. Nantinya 3 tim terbaik Piala Asia U23 2024 akan otomatis lolos ke Olimpiade 2024. Sedangkan kontestan peringkat keempat harus menjalani babak play-off menghadapi wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, untuk merebutkan sisa 1 tiket ke Olimpiade 2024. Dokter Timnas U23 Indonesia nyatakan Alfa Andra Dewangga punya kesempatan menyusul ke UEA atau Qatar. Dokter Timnas U23 Indonesia, Alvan Asyar, menyatakan Alfa Andra Dewangga masih punya kesempatan bergabung ke Timnas U23 Indonesia. Alfa Andra Dewangga baru saja menjalani operasi kecil sebagaimana dikonfirmasi oleh PSIS Semarang.
Pemain berusia 22 tahun itu harus naik meja operasi usai muncul benjolan di dekat ketiak kirinya. Kini setelah operasinya selesai, dokter timnas U23 Indonesia Alvan Ashar menyebutkan pemain 22 tahun itu masih punya peluang menyusul rekan-rekannya di UEA maupun Qatar. Asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, mengatakan Dewangga tidak akan bisa bergabung ke TC. Tidak bisa bergabung untuk Alfandra Dewangga, kata Nova Arianto saat dihubungi terpisah. Shin Tae-yong juga mengatakan demikian dan memanggil satu bek tengah tambahan yakni Kakang Rudianto. Untuk Dewangga, pemain asal PSIS tersebut gagal berangkat ke Dubai karena harus menjalani operasi kecil karena ada benjolan di dekat ketiaknya, tulis rilis di laman PSSI. Namun demikian, Dr. Alvan Ashar mengungkapkan jika bergabungnya Dewangga ke skuad Garuda Muda tergantung kondisi pasca operasi. Untuk Dewangga, saya rasa semua sudah tahu ada sedikit operasi kecil dan di Jakarta, kata Alvan Ashar. Karena kami kemarin mengundang untuk di Jakarta dan kami bertanggung jawab juga untuk kondisi kesehatannya. Operasinya berjalan lancar dan hasilnya sekarang kurang lebih mungkin 2 atau 3 hari akan ada hasil, tambahnya. Dokter lulusan Universitas Islam Indonesia itu juga mengatakan bila Dewangga masih terbuka untuk bisa menyusul rekan-rekannya di UEA tempat TC atau di Qatar nanti saat Piala Asia U23 2024 dimulai. Apakah ini sakitnya perlu istirahat dulu atau bisa datang itu kesempatannya masih terbuka ataupun dia datang ke sini tidak menutup kemungkinan, ujarnya. Kalau nanti memang hasilnya baik dari laboratorium memang baik, ya mungkin bisa berangkat menyusul ke Dubai ataupun menyusul ke Qatar. Kita tunggu aja hasilnya bagaimana, tambahnya. Di laman resmi PSIS, Dewangga sempat mengutarakan perasaan akan lapang dada jika gagal memperkuat timnas U23 Indonesia. Terkait keberangkatan ke Piala Asia U23, kata Dewangga, Rabu 3 April 2024. Saya menunggu instruksi aja dan melihat kondisi saya. Tadi dokter juga sampaikan butuh waktu recovery 5 hari sampai 1 minggu, tambahnya. Timnas U23 Indonesia masih berada di Dubai hingga Minggu 7 April 2024. Mereka akan mengadakan satu laga uji coba lagi lawan Uni Emirat Arab pada Senin, sebelum kemudian berpindah ke Qatar. Striker Akademi Manchester United bantah miliki darah Malaysia atau Indonesia. Penyerang Akademi Manchester United, Ethan Watley, memberikan klarifikasi bahwa ia tidak memiliki keturunan Malaysia. Ia juga membantah bahwa dia bukan orang Malaysia atau juga Indonesia. Sebelumnya, Ethan Watley diisukan memiliki keturunan Malaysia setelah situs pencarian bakat mengklaim dirinya memiliki nenek dari Selangor. Saya tidak punya darah Malaysia, kata Ethan Watley. Laporannya salah, saya bukan Malaysia atau Indonesia, ujarnya. Di Akademi Manchester United, Ethan Watley bermain untuk tim U18 Manchester United di U18 Premier League. Ia bergabung dengan Akademi Manchester United pada Juli 2022. Pemain 18 tahun kelahiran Stockport, Inggris itu berposisi sebagai penyerang tengah. Di U18 Premier League, Ethan sudah bermain dalam 6 laga dan mencetak 5 gol. Ia juga membuat 2 assist. Secara total sejauh musim ini berjalan, Ethan sudah mengemas 8 gol dan 4 assist. 3 gol lainnya ia cetak di Premier League 2 dan UEFA Youth League. 2 assistnya juga dibuat saat bermain di Premier League 2 dan UEFA Youth League. Kata Kakang Rudianto setelah dipanggil menghadap Shin Tae-yong untuk timnas U23 Indonesia. Bek Persib Kakang Rudianto mendapat panggilan ke timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Kesempatan yang diberikan pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong disyukuri oleh Kakang Rudianto. Ia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu timnas U23 Indonesia. Tentu saya berusaha semaksimal mungkin jika dikasih kesempatan dan saya ingin membantu tim, ujar Kakang dilansir dari laman Persib. Selain itu, ia juga berusaha beradaptasi dan menjalin chemistry dengan rekan-rekan di tim yang mayoritas baru baginya. Persaingan cukup ketat dan pemain di sana bagus-bagus. Mungkin kalau ada kesempatan sedikit pun saya harus bisa memaksimalkan, ujarnya. Kakang dijadwalkan terbang dari Jakarta pada 6 April 2024.
Sementara skuad timnas U23 Indonesia sudah lebih dulu berada di Dubai pada akhir Maret 2024. Timnas U23 Indonesia juga sudah menjalani uji coba melawan Arab Saudi, di mana hasilnya Garuda Muda kalah dengan skor 1-3. Piala Asia U23 2024 ini akan digelar di Qatar yang dimulai pada 15 April 2024. Timnas U23 Indonesia berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Rizky Ridho DKK akan melawan Qatar pada 15 April 2024. Laga kedua menghadapi Australia pada 18 April 2024. Terakhir, Timnas U23 Indonesia melawan Yordania pada 21 April 2024. 3 tim peringkat teratas di akhir turnamen akan lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Sementara peringkat keempat akan menjalani babak play-off melawan wakil Konfederasi Afrika, CAF.